Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Go. Puji nama Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Kasih tos Luar kiri biasa. kanan Tuhan Yesus baik bagi kita Tuhan semuanya. Yesus baik. Amin. Tak terasa di bulan yang baru ini, di bulan Desember, kita boleh menikmati hadirat dan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Kita boleh nikmati saudara kita perayaan Natal. Kiranya kita boleh menikmati rindu sama-sama untuk datang di perayaan Natal di tempat ini. Amin. Kita punya apa dulu yang ada di rumah? Apa kabar Bapak Ibu? Selamat datang di GKI Hope Family Jakarta. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita sepenuh hati kita untuk datang lebih lagi untuk menyembah Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Hari baru. Harapan Atau sekali lagi hari baru, harapan baru. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau segala bagi kami. Engkau yang kami tinggikan di atas segalanya Tuhan. Bahwasanya kekal sampai selamanya Engkau Tuhan Allah kami. Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih dan sayang. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Sama-sama mau katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya
kita sambil berdiri semuanya boleh menikmati kuasa Tuhan sore hari ini. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik bagi kita semua sore hari ini. Sebab Kau baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kami bersyukur hanya kepada-Mu. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang perkasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab itu kita sama-sama mau katakan, Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. sekali lagi dengan penuh percaya diri mau katakan sebab Tuhan baik. Haleluya, nama-Mu Tuhan besar. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk Bahwasanya, haleluya, bahwasanya sekali lagi bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. sama-sama gua katakan, sebab Tuhan baik, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan sebab Engkau baik, kasih setiamu tak pernah putus bagi kami, kekuatan kami. Kau telah mati, Kau telah bangkit bagi kami untuk menebus dosa. Terima kasih untuk Tuhan sore hari ini. Kami boleh merayakan Tuhan atas kematian-Mu Tuhan. Biar setelah kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Roti dan anggur Tuhan boleh menyatu dengan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang pemenang. Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih. Terpujilah nama. Hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tos kiri kanan lagi. Hari baru, harapan baru. Hey, haleluya. Jemaat GKO Family Jakarta itu penuh dengan kemenangan sore hari ini. Amin. Sudah siap puji nama Tuhan? Amin. Sudah siap puji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Kasih senyum lagi pipi kiri kanan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagi kita semuanya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Allah yang dahsyat. Kau sungguh baik, sangat baik. Haleluya.
mati bagi Dia bangkit. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku, kuasa maut. kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Sama-sama katakan dia sungguh baik. Yeay, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyertamu Bapa. Terima kasih Yesus. Dia mati bagi kita semua. Dia mati bagiku. Dia bangkit. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Yes. Allah kekuatan, Kuasa maut telah dikalahkan. kuasa maut dikalahkan, Amin. hidupku dipulihkan. Sama-sama Ya Tuhan, Allah pemenang. Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia Sama sekali baik. lagi dia sungguh baik. Ibu-ibu saya wanita. Dia sungguh Haleluya. Amin. Kom Bapak, kom prianya, dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Yes. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi dia sungguh baik. bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Tiada berkesudah kasih Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Amin. Sama-sama yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, selalu berakhir. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, Selalu baru. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yeay. Tuhan Yesus baik, sangat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Sekali lagi ya Yesus Bapak Ibu, baik. tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap aku melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, bagaimana?
luar biasa Teman Keki sore hari ini. Memuji nama Tuhan, lebih semangat lagi, lebih bergirang gari untuk Amin. amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala kebaikan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yang semangat silakan bangkit diri semuanya, lebih girang lagi yuk. Bangkit diri lagi, lebih semangat lagi, masuk gerbangnya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan. Nyanyi besarkan agung Pujilah namanya. Dia. Puji Tuhan sangka kala. Musik dan karya. Musik dan tarian, Semua makhluk semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Masuk gerbangnya. Yuk, bangkit lagi semuanya Bapak Ibu. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Haleluya. sebab Tuhan baik, Amin. baik, Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik. Haleluya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih tos kiri kanan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Bersemangat lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Sekalipun badai datang menerpa, kami percaya berkat-Mu terus melimpah atas kami Bapa.
Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Kami tak takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Beserta anak-anak-Mu yang rindu untuk datang beribadah sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Yesus. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau Sekali lagi. di sisiku. Sekalipun Sekalipun aku dalam lembah yang gelap, amin. ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Kami percaya Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit kembali. Amin. Sekalipun Sekalipun aku dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di angkat sisiku. tangan kita lebih sungguh lagi. Kami percaya Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, sekali lagi kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Serahkan hambanya. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kebajikan, kemurahan selalu melingkupi setiap hidup kami. Kami bersyukur kami memasuki bulan yang baru di tahun ini Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sudah rencanakan, yang sudah Tuhan akan buat dalam setiap hidup kami, Tuhan akan terus nyatakan dalam setiap hidup kami Bapa. Segala kebaikan, segala kemurahan melingkupi setiap hari-hari hidup kami Bapa. Terima kasih buat pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Bagi ucapan syukur kami atas pertolongan Tuhan atas hidup kami.
Engkau yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Engkau yang sudah pulihkan kekuatan kami Bapa. Engkau bawa hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Engkau yang membaharui juga hati kami Tuhan, hingga hati kami menjadi hati yang selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kami akan adakan penyerahan anak. Tuhan juga kuduskan dan berkati, sehingga prosesi penyerahan anak ini juga menjadi berkat buat nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Saya akan undang nanti orang tua dari Adiel ya. Ada Alfian dan ada Priska. Di Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sambil mereka mempersiapkan untuk maju ke depan, untuk kita ketahui bahwa GK Hope Family Jakarta tidak melakukan pembaptisan bagi anak-anak di bawah umur 12 tahun. Karena kita percaya bahwa ketika seseorang memilih dirinya dibaptis air, maka ia harus melakukan dengan hati yang rela, hati yang percaya kepada Tuhan. Sehingga itu menjadi penyataan imannya secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Dan seorang anak baru dianggap cukup dewasa untuk membuat keputusan mengenai imannya ketika ia sudah berusia di atas 12 tahun. Sama seperti teladan Yesus yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Sedangkan bagi anak-anak di bawah umur usia atau 12 tahun, gereja melakukan prosesi yang namanya penyerahan anak, di mana orang tua akan mendedikasikan anak-anaknya kepada Tuhan, dan mereka akan melepaskan berkat dan mendoakan anak-anak mereka untuk dipakai oleh Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kita percaya dari anak-anak lah sesungguhnya ada berkat yang Tuhan ingin nyatakan. Kita akan baca dulu ayat firman Tuhan. Saya berharap bisa ditampilkan di LCD. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Agar kita bisa bersama-sama membaca dan kedua orang tua bisa membaca juga. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan ayatnya. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Perhatikan baik-baik tuh, membawa anak-anaknya yang kecil. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dengan kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, maka kita mengakui bahwa kedaulatan Tuhanlah yang akan terjadi atas setiap pertumbuhan anak-anak kita. Bahkan juga kedaulatan Tuhan terjadi buat orang tua yang mendidik anak-anaknya. Orang tua menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk memohon kasih karunia Tuhan dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai orang tua. Jadi anak-anak bukan hanya diberi pertumbuhan secara jasmani, tapi anak-anak juga harus diberi pertumbuhan secara rohani. Amin. Jadi bukan hanya tumbuh sehat, semuanya organ tubuhnya sehat, tapi yang di dalamnya nggak sehat. Tuhan bilang jangan, yang di dalamnya juga harus sehat. Sehingga ada ayat bilang bahwa anak-anak tuh harus terus diajarkan firman Tuhan, dari mulai dia bangun pagi, dia mulai bergerak sampai dia tidur. Terus ulang-ulang, diulang-ulang, mau katanya di tempat tidur, mau lagi di dalam perjalanan, dimanapun. Tadi saya undang mereka ke atas, saya bilang belajar doakan terus. Alpian kalau mau berangkat kerja, tumpang tangan buat anak, bilang Yesus mengasihi kamu, Yesus pimpin pertumbuhan kamu dengan baik. Nanti dia nggak asing dengan nama Yesus. Amin. Sejak kecil rohnya udah terbiasa
dengar nama Yesus. Nanti jangan sampai dia nanti udah dewasa dia kaget, siapa tuh Yesus? Papaku nggak pernah sebut namanya. Jadi saya tadi ulang-ulang sama mereka doa. Jadi kadangkala memang jam kerja mereka berbeda, saudara. Jadi yang satu sudah pulang, yang satu belum pulang, yang satu mau pulang, yang satu udah lelah mau tidur, udah waktunya tidur kan. Saya bilang ya, tapi coba cari waktu di mana kalian bisa bertiga berdoa. Saya bilang karena itu yang diperlukan. Amin. Karena kalau kita nggak datang sama Tuhan, hikmat kita sebagai manusia itu terbatas untuk mendidik anak-anak. Apalagi anak-anak sekarang bertumbuh di zaman teknologi yang sekarang berbeda dengan zaman kita, betul ya? Zaman kita itu apa ya? Belum ada kayak sekarang lah. Anak sekarang coba untuk mendiamkan anak sekarang, mereka nggak perlu doa, nggak perlu firman Tuhan, kasih aja HP, diem. Nah itu nggak boleh tuh. Jangan pikir bahwa mendiamkan anak hanya cukup dengan teknologi, tapi belajar juga menenangkan anak bahwa dia belajar doa. Amin. Nggak asing dia dengan pujian, nyanyi kan, ibunya WL kan, belum mantan WL kan, masih tetap WL. Jadi harus nyanyi apa yang dulu Tuhan kasih spiritnya, terus nyanyi. Ya kalaupun udah jarang-jarang WL di sini, WL aja di rumah, ajak anaknya nyanyi. Adriel yuk kita tepuk tangan, ajak nyembah. Jadi dia nggak asing dengan itu. Amin. Amin. Cuma kasih Tuhan dan keluarga yang diberkati. Mari kita berdiri. Boleh si Alpian dan dia. Hari ini kita akan serahkan anak ini dan keluarga mereka di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan akan bekerja melalui setiap kehidupan mereka. Firman Tuhan jadi landasan, jadi dasar yang kuat bagi kehidupan keluarga ini, bahkan bagi kehidupan anak mereka. Biar agak kelihatan kamera, boleh samping sini, ngadap ke depan teman. Biar nanti kelihatan. Kita akan berdoa dan menyerahkan anak ini. Dan kita doakan mereka juga sebagai orang tua, menjadi orang tua yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendidik anak mereka. Amin. Jadi orang tua yang yang juga bijaksana, orang tua yang punya hikmat dari Tuhan, sehingga mereka bisa didik nanti Adriel bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara ingat, kalau diberkati Tuhan bukan bicara cuan. Tapi berkat Tuhan itu bicara keseluruhan semuanya. Masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Saya undang semua jemaat Tuhan, pelayan Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita akan dukung mereka di dalam Tuhan. Kita akan berdoa buat mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan saat sore hari ini Tuhan, anak yang kami kasihi, Adiel Nathanael, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan, berikan pertumbuhan yang baik secara jasmani dalam kehidupannya, juga pertumbuhan yang baik secara rohani di dalam hatinya Bapa. Biarlah anak ini mengenal Engkau Yesus sejak dia kecil. Sejak dia kecil, dia tahu siapa Yesus menjadi penolong dalam hidupnya. Sejak kecil dia tahu ada Yesus yang menyelamatkan hidupnya. Sejak kecil dia tahu ada Yesus yang memberkati hidupnya. Sejak kecil dia tahu ada Yesus yang selalu memberkati masa depannya. Kami memberkati Adriel Nathanael di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau jadikan anak ini jadi anaknya Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan, anak yang diberkati oleh Tuhan, anak yang selalu punya masa depan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga, mengangkat tangan kami dengan jemaat Tuhan buat kedua orang tua ini Tuhan. Tuhan berkati mereka Bapa. Orang tua ini Bapa, baik Alpian, kami berdoa dalam nama Yesus, baik juga Priska dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan. Ada firman yang menguasai hidup mereka sebagai orang tua ya Bapa, sehingga mereka mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam pertumbuhan anak yang mereka kasihi, sehingga anak mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang cinta akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka kerelaan hati Tuhan, meluangkan waktu mereka bersama-sama berdoa, bersama-sama menyembah Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, karena sesungguhnya Yesuslah yang menolong rumah tangga mereka. Yesus
selalu memberkati rumah tangga mereka. Yesus yang selalu mengadakan yang baik dalam hidup mereka Bapa. Kami mau berdoa Tuhan dan memberkati mereka Tuhan. Berikan mereka panjang sabar. Berikan mereka tetap Tuhan damai sejahtera dari Tuhan. Berikan mereka penguasaan diri ya Bapa. Sehingga mereka bisa bersatu bersama-sama. Melakukan apa yang baik di dalam Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang berbeda. Biarlah tetap mereka bisa menyelesaikannya. Dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur. Memberkati keluarga ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Atas nama gereja kita akan serahkan surat penyerahan anak ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Berkati. Silakan duduk. Tuhan berkati. Tuhan baik buat kita. Amin. Tuhan baik buat kita. Saudara, semuanya sehat? Amin. Sehat? Aminnya kok kecil banget ya. Istri saya sampai hari ini kondisi badannya masih suka naik turun kayak pasar saham. Tapi kita percaya Tuhan baik. Amin. Tadi dia bilang, kamu bisa ke gereja gak? Bisa. Ya udah. Puji Tuhan. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Saudara kasih Tuhan. Minggu kedua kita akan masuk dalam didedikasikan, sebenarnya itu ibadahnya tetap ibadah minggu. Hanya minggu kedua, tepat minggu depan kita dedikasikan memang untuk Natalnya kita. Jadi tapi bukan tidak ada malam Natal, nanti ada ibadah tetap tanggal 24. Jadi saudara bisa hadir tanggal 24, tanggal 17, tanggal 31. Jadi Desember kali ini kita ada 5 minggu. Jadi saudara jangan sia-siakan waktu bersama Tuhan. Amin. Tinggal 5 kali loh kita akhiri tahun ini. Amin. Bilang dulu sebelah, cuma 5 kali loh. Udah tinggal 5 kali lagi nih. Amin. Amin. Kalau bisa hadir. Sehingga kita diberkati Tuhan. Nanti Pak Pendeta David akan tiba hari Sabtu minggu depan dari Medan dan akan melayani kita. Doakan kita semua sehat. Amin. Yang penting kita sehat. Saudara, kabar yang baik lagi adalah Tuhan sudah tolong kita. Ada banyak hal yang kita akan rubah. Dan Tuhan akan terus memberkati kita. Salah satunya yang baru kita pasang adalah AC yang sudah kita doakan. Terima kasih buat jemaat yang sudah mendoakan. AC-nya sudah terpasang. Tinggal di-on-kan saja. Mungkin masih yang di atas kita belum tahu menyesuaikan pemakaiannya. Kalau di atas tuh ada AC yang dipakai kalau ada sekolah minggu tuh yang 2 PK. Jadi kita khawatir tadi takut nanti tiba-tiba mati. Belum kita coba. Tapi mungkin nanti kalau Natal kita akan coba, sepertinya agar tidak ada jadi masalah. Amin. Jadi kalau nyala semua nggak ada masalah. Tapi saudara kalau panas bilang ya. Amin. Jadi hari ini masih dipakai 2 seperti biasa. Yang satu yang baru belum di launching, belum diuji coba. Tapi kita kemarin sudah coba. Tuhan berkati kita. Amin. Kita sudah tambah bangku 10 sekali lagi karena kita percaya tahun depan ada jiwa-jiwa yang kita akan doakan. Amin. Ada keluarga-keluarga yang pasti baru sesuai dengan visi gereja ini di tahun depan adalah rumah Tuhan harus penuh. Amin. Visi kedua dari gereja ini saya sudah sampaikan kepada pengurus dalam pertemuan kemarin bahwa visi kedua adalah kita harus menjangkau generasi berikutnya. Jadi bukan mengabaikan generasi yang sekarang, tapi kita harus pikirkan juga generasi selanjutnya. Kita nggak tahu 10 tahun, 17 tahun berikutnya. Tadi ada Adriel, ada Kai, ada generasi-generasi yang Abigail, ada anak sekolah minggu, dari Pak Jaka, Ibu Helena. Itu generasi-generasi selanjutnya yang kita harus nanti layani. Dan kita percaya mereka akan dipakai Tuhan. Amin. Saudara mau dukung dalam doa? Saudara mau bergerak bersama-sama? Amin. Tahun depan mau sama-sama bergerak? Cuma 3 orang ternyata mau sama-sama bergerak. Saudara mau sama-sama bergerak? Visi kita nggak banyak-banyak, cuma 2. Tapi kita percaya, saya nggak bilang Tuhan saya kirim nanti tahun depan ada 100 jiwa. Nggak penting angkanya, yang penting pasti bertambah. Amin. Kita akan buka firman Tuhan kita. Yesaya 9 ayat 6. Nah, ini salah satu ayat juga yang mendasari terjadinya tema kita tahun ini. Natal, Raja Damai. Tapi saya akan bawa juga satu ayat ini untuk memulai kita.
Hari ini temanya damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 6. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, dan 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Yesus itu apa? Raja damai. Amin. Saya ulang lagi, Yesus itu apa? Raja damai. Saudara, damai ternyata adalah sesuatu yang sangat-sangat dirindukan oleh semua orang, siapapun dia. Namun yang kadangkala yang menjadi persoalannya adalah damai itu nggak dijual di luar. Saya ulang lagi nih, semua orang rindukan damai, semua orang ingin ketemu dengan damai, semua orang ingin memiliki damai. Tapi damai itu nggak dijual. Damai itu saudara nggak bisa dapati di Shopee, nggak bisa. Saudara nggak bisa dapati di belanja online, nggak ada damai, nggak ada. Atau di mall-mall terdekat saudara nggak ada damai dijual. Damai itu hanya kita bisa temukan di Raja Damai. Amin, amin. Cuma kalau mau jujur gini, kebanyakan orang, entar kenapa orang Kristen ya, khususnya orang Kristen lah pasti. Karena itu yang selalu dipakai. Orang Kristen, dia bisa menemukan damai, bukan lagi dia masih hidup, tapi justru ketika dia sudah pada saat seseorang meninggal, ditulislah di batu nisannya apa? RIP, rest in peace. Walaupun seseorang yang meninggal itu sepertinya dia menemukan damai, namun yang meninggal tersebut tidak bisa menikmati damai lagi. Orang udah meninggal. Haleluya. Saudara mau nanti menemukan damai ketika udah dipanggil Tuhan? Buat apa lagi? Sementara Tuhan bilang, aku udah aja damai datang ke bumi. Amin. Agar kamu yang masih sehat, masih kuat, yang masih datang beribadah, temukan damai. Jangan tunggu nanti kalau udah selesai umurmu, baru rest in peace. Terus kita bilang, ih udah damai deh ya. Iya ya. Iya selama ini hidupnya sakit-sakitan, selama ini hidupnya susah Pak Pendeta, sekarang dia menemukan damai. Aduh, sayang banget. Sementara dia sendiri gak bisa menikmati lagi damai. Apalagi dinikmati orang udah mati. Maupun rusuh kanan kiri di sekitar dia pun dia gak peduli, orang udah mati. Amin. Saudara kalau masih hidup, justru itulah yang saudara harus alami, damai itu. Sehingga mengapa damai itu jadi sesuatu yang sangat penting. Dan mengapa setiap orang rindukan damai. Hari-hari ini, mau orang itu tinggal di kota besar, tinggal di kota kecil, mau tinggal di desa-desa, mau tinggal di gunung-gunung, dimanapun orang rindukan damai. Makanya nanti tahun depan diharapkan pemilunya pemilu damai. Amin. Amin. Nanti kita kalau beda pilihan, damai, amin. Walaupun ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, tapi tetap damai. Saya bilang kemarin sama teman saya, udahlah tenang-tenang aja. Nanti kita yang gontok-gontokan, kita yang berdebat, dia udah selesai, duduk satu meja lagi. Udah nggak? Udah terjadi nggak? Udah terjadi. Kemarin kan kita lihat kan semuanya di bawah. Yang keluarga jadi ribut, tiba-tiba jadi nggak punya rasa kekeluargaan lagi. Dulu teman grup di WhatsApp, tiba-tiba hanya karena beda pilihan, lip dari grup. Yang udah jadi, tiba-tiba duduk di meja bersama. Terus bagi-bagi lagi kekuasaan. Kita mah ngapain? Berjuang lagi. Makanya biasa aja. Amin. Kalau saudara nanti masuk TPS, ya udah kalau Tuhan tuntun saudara pilih A, pilih B, pilih C, silakan. Amin. Tapi saudara memang senangnya sama orang yang ada orang suka yang begini modelnya, ya silakan lah. Nggak ada masalah. Amin. Tapi kalau saudara tanya saya nggak bisa jawab hari ini. Nanti sajalah sama-sama kita nanti ya. Setelah udah nyoblos saja nanti baru kita kasih kode sama-sama. Saudara, karena sulit buat saya dan saudara untuk bisa dapat menikmati hidup ini, maka kita harus perlu damai. Damai merupakan sebuah syarat yang saya dan saudara butuhkan untuk kita bisa menikmati hidup ini. Karena apa? Karena tadi sulit
untuk kita bisa nikmati hidup ini jika saudara dan saya tidak merasakan dan menemukan damai itu terlebih dahulu. Kita boleh diberkati dengan kekayaan, tapi jika tidak ada damai, maka kita pun akan sulit untuk sesungguhnya menikmati kekayaan yang kita miliki. Jadi jangan saudara pikir orang yang kaya raya itu pasti dia punya damai. Belum tentu. Damai itu adalah kondisi yang ada di dalam hati saya dan saudara, bukan yang dari luar. Saya ulang nih, damai itu sesuatu yang ada di dalam diri kita dan bukan di luar. Maka saya bilang tadi di awal, kita nggak bisa beli karena dia ada di dalam kita. Amin. Karena dia ada di dalam kita. Kalau kita punya itu, maka kita manifestasikanlah keluar damainya kita kepada banyak orang. Saudara, ketika saudara punya damai dalam hati semua, maka sekalipun saudara mungkin ada di tempat yang tidak begitu baik, di lingkungan yang tidak begitu baik, rumahnya mungkin juga sempit, kecil, masih sewa, masih ngontrak, gak apa-apa, belum layak lah mungkin buat banyak orang, kerja juga masih berjuang. Namun jika saudara punya damai dalam hatimu, engkau akan tetap bisa menikmati damai, bisa menikmati hari-hari hidupmu setiap hari. Amin. Bagaimana saudara sekarang kita bisa melihat damai di tempat di mana kita berada? Jika kita sendiri, jika saya dan saudara yang seharusnya menciptakan damai itu, namun kita sendiri justru menjadi orang-orang yang tidak punya damai di dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana kita bisa bilang kita akan bikin pemilu ini pemilu damai kalau diri kita sendiri nggak punya damai? Betul Pak, betul. Kalau di dalam diri kita masing-masing semua kelompok itu punya kejahatan, niatnya udah niat buruk, nggak akan pernah mimpi itu namanya. Maka Tuhan bilang kalau kamu mau buat jadi damai di lingkunganmu, kau harus damai dulu hatimu. Kau harus miliki dulu, temukan dulu damai dalam hidupmu. Bagaimana kau mau bisa buat buat ciptakan damai di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, jika kita sendiri secara pribadi nggak ada damai. Betul ya? Lihat suami, lihat istri 4, nggak ada damai. Walaupun memang uangnya ada, tapi kalau kondisi hatinya nggak damai, segala sesuatu jadi tidak baik. Pada saat kondisi kita sedang kacau, hati kita sedang kacau, berantakan, maka sesungguhnya sulit untuk kita bisa merasakan damai. Pada saat ada pertengkaran hebat, mana mungkin kita bisa menemukan damai di sana? Betul ya? Mana mungkin kalau ada pertengkaran hebat, ada damai di sana? Makanya harus diselesaikan pertengkarannya agar damainya tetap kita temukan. Apa saudara pernah lihat di tengah-tengah peperangan? Apalagi peperangannya kemarin itu. Apakah ada damai di situ? Enggak ada damai di situ. Yang ada apa? Kekacauan dan kesedihan. Enggak ada damai. Maka sekali lagi jika rumah tangga saudara, jika keluarga saudara sedang kacau, sedang berantakan, maka tidak akan pernah ada damai. Bisa kita temukan di sana. Anak-anak enggak bisa menemukan damai. Ketika rumah tangga kerjaannya ribut terus. Mana ada damai? Anak-anak juga nggak betah untuk ada di rumah. Karena lihat tadi itu kekacauan yang luar biasa. Berantakan yang luar biasa. Rumah juga kalau berantakan nggak pernah diatur, sulit juga damai ya. Maka saya hobi menata rumah. Bersihin rumah saya. Rumah saya harus bersih. Biar ada damai. Itu salah satu contoh yang paling sederhana. Betul ya? Betul. Saya kadang-kadang orang, bukan saya bilang gini, saya bukan bilang saudara rumahnya kecil, besar, baru yang ideal, kalau yang udah besar enggak. Kadang-kadang ada rumah kecil tapi penataannya bagus, bersih, nyaman. Saya masuk juga enak. Wah, ini rumah damai nih. Satu yang tenang, amin. Tapi bayangkan tuh, rumahnya bolehlah besar, tapi semuanya berantakan. Sofa ada yang di sono, ada yang kebalik di sini, ada pakaian tiba-tiba terlempar di sana. Saudara waktu masuk rumah itu kira-kira gimana perasaannya? Ini rumah ya, ini nggak ada yang ngurus apa? Sesuatu yang kelihatan kacau, yang berantakan. Secara lahiriah kita aja kita bisa lihat, kita akan sulit untuk menemukan damai. Apalagi hati kita, kalau lagi kacau, sulit kita bisa menemukan damai. Saya mau beritahukan juga sore hari ini. Saat keuanganmu juga sedang kacau,
Maka biasanya kita juga sulit untuk bisa bekerja dan melayani dengan penuh damai. Amin. Amin. Kalau udah keuanganmu berantakan, nggak bisa ngatur keuangan dengan sehat, yang ada apa? Yang ada utang, pinjaman terus terikat di situ. Ada damai? Nggak ada damai. Yang ada apa? Kekacauan. Yang ada apa? Yang ada pertengkaran. Maka Tuhan bilang nggak boleh. Kamu harus bisa bebas di situ. Atur keuanganmu dengan sehat. Agar apa? Agar ada damai juga di situ. Amin. Amin. Ketika pikiran kita kacau, hati kita kacau, ditambah lagi uang juga ikut kacau. Sulit untuk seseorang bisa mendapatkan kedamaian. Kalau saudara bicara kedamaian, bicara damai, kadang-kala kita sering diuji buat kita yang tinggal di kota Jakarta. Betul ya? Baru keluar udah terusik hati kita. Tiba-tiba ada yang nyerempet, tiba-tiba ada yang nyelak. Udah terbiasa kita. Sebenarnya karena harusnya kita kalau udah terbiasa dilatih, seharusnya kita nggak pernah kehilangan damai. Nggak perlu kita jadi harus marah-marah. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa menghadapi sesuatu yang tidak teratur, yang kacau kadangkala, yang di luar dugaan kita. Kadangkala itu yang menguji damai kita. Tapi saya katakan tadi di awal, damai itu tidak kita temukan di luar, tapi damai itu ada di dalam diri saya dan saudara. Amin. Kalipun memang situasi luarnya lagi kondisinya nggak baik, tapi kalau hatimu tetap damai, engkau tetap bisa menikmati kehidupan setiap hari. Saudara, damai itu akan sulit kita temukan jika kita tidak selaras juga dengan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara nggak pernah merenungkan firman Tuhan, nggak suka baca firman Tuhan, nggak suka hidup dengan firman Tuhan, maka saudara juga akan sulit bisa menemukan damai. Saudara jangan mimpi kalau saudara pikir, yang penting kan saya bisa semuanya jalan hidup ini. Tapi saudara nggak pernah dekat dengan Tuhan, nggak pernah dengar firman Tuhan, bahkan nggak pernah lagi baca firman Tuhan, saudara akan sulit untuk bisa menemukan damai. Karena sesungguhnya perbuatan kita, tindakan kita itu nggak bisa kita jadikan jaminan. Ketika kita tidak bisa lagi pegang dengan tangan kita ada firman Tuhan, maka kedamaian tidak akan pernah terjadi dalam setiap hidup kita. Maka tadi saya bilang, dikatakan tadi, mereka dalam rumah tangga pegang firman Tuhan, jadikan firman Tuhan itu sumber untuk damai kita. Amin. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara perhatikan baik-baik. Ternyata dunia juga bisa kasih kita damai sejahtera. Betul ya? Akhirnya tadi bilang, apa yang kuberikan beda katanya. Yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ternyata dunia juga bisa kasih kita damai sejahtera. Kadang-kala kasih kita jabatan, dunia kasih kita posisi yang hebat, dia tawarkan kita banyak hal-hal yang sepertinya damai. Tapi Yesus bilang, damai yang diberikan dunia itu beda dengan damai yang aku berikan. Kalau dunia yang berikan damai, hidupmu pasti gelisah. Hidupmu pasti suka jadi khawatir. Selalu ada ketakutan. Tapi damai yang dari aku menjamin hidupmu tidak akan pernah gelisah dan gentar. Amin. Amin. Coba cek terlebih dahulu dalam hati saudara hari-hari ini. Damai yang mana yang saudara sedang pegang? Damai sejahtera seperti apa yang saudara pegang dalam hidupmu? Damai sejahtera siapa yang saudara sedang simpan dalam hatimu hari-hari ini? Evaluasi diri kita. Jangan-jangan yang dari dunia yang saudara selalu pegang, yang selalu saudara anggap itulah yang bisa menjamin hidupmu. Padahal Yesus bilang damai yang dari dunia tidak sama dengan damai yang aku berikan. Damai yang Yesus berikan, damai yang sesungguhnya buat saudara-saudara. Sekarang damai sejahtera Tuhan itu seperti apa sih? Filipi 4 ayat 7. Filipi 4
ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Kristus itu memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Damai sejahtera dari Kristus itu memelihara hati dan pikiran saya dan saudara. Damai sejahtera yang Yesus punya bisa membuat dia tetap bisa tidur nyenyak walaupun ada badai sedang menerjang perahunya. Amin. Amin. Itu damai yang Yesus miliki. Makanya kalau orang tanya, kok bisa tidur ya? Padahal kan kamu lagi ada persoalan hebat. Karena saya punya damai dari Yesus. Kok bisa tidur ya? Padahal kan kamu lagi ada kesulitan. Kok bisa tidur ya? Enak banget tidurnya, ngorok lagi. Padahal penghasilan kamu juga gak pernah bertambah. Kok bisa tidur yang gak nyenyak? Gak perlu pakai minum obat lelah. Kamu tetap bisa tidur. Karena ada damai yang dari Yesus. Kok bisa tidur ya? Pada kalian kan lagi ada persoalan yang belum selesai. Keluarga besar lagi persoalan, tapi kamu bisa tidur. Iya, karena ada damai. Kita percaya Tuhan akan bekerja di situ untuk mengatasi setiap keadaan yang kita alami. Jadi damai saya dan saudara bukanlah damai made in Cina, tapi damai made in Sor. Amin. Bilang sama sebelah, damai kita itu damai made in surga. Bukan damai KW, tapi damainya asli. Amin. Amin. Asli. Enggak tiruan, asli. Karena dia raja damai. Amin. Kenapa dibilang raja damai? Berarti dia yang punya damai. Dia rajanya. Amin. Saudara mau datang sama siapa sih? Masa saudara datang sama yang lain yang ngasih damai di dunia ini? Padahal dia nggak raja. Ini raja damai yang punya damai, saudara. Datang sama raja damai. Datang pada raja damai yang asli. Saudara, untuk bisa mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, sesungguhnya saya dan saudara hanya cukup buka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Itu Natal. Amin. Dia datang menyelamatkan kita. Buka hatimu, buka pikiranmu, terima Dia sebagai Juru Selamat dalam hidupmu. Engkau akan temukan damai di dalamnya, karena Dia Raja Damai. Ketika saudara dan saya buka hati, terima Dia, maka Raja Damai itu akan masuk dalam hidup saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus nih, lihat, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku rajanya. Amin. Yesus tidak katakan gini, aku tuh punya jalan untuk ditawarkan kepada saya dan saudara. Enggak. Yesus bukan lagi seperti salesman lagi nawarkan, aku punya kebenaran nih. Bukan. Dia enggak tawar-tawarkan bahwa saya punya jalan nih, saya punya kebenaran nih. Enggak. Tapi dia bilang, aku jalannya. Aku ini kebenarannya. Amin. Aku jalannya. Dengan kata lain gini, kalau saudara dan saya gini, kita mau perjalanan kita lebih jauh nanti tahun depan, lebih panjang nanti kita lihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Amin. Saudara mau lihat kah? Anak-anakmu, cucu-cucumu terus dipelihara, diberkati Tuhan. Tuhan bilang ini, aku jalannya. Amin. Amin. Maka kalau saudara mau melangkah jalan, kalipun saudara belum jalan nih sampai di 2024. Ini masih 2023 nih di Desember. Belum terjadi apa yang terjadi. Tapi Tuhan bilang mulai dari sekarang jalan sama aku. Kamu lihat nanti di sana. Aku jalannya. Amin. Maka bawa Yesus untuk berjalan bersama kita. Dan kita akan akhiri tahun ini dengan segala kebaikan Tuhan. Karena Dialah yang punya jalan. Saudara mau lihat jalan-jalan penuh kemenangan? Saudara mau lihat jalan-jalan penuh kemenangan? Mau lihat jalan-jalan penuh mujizat? Bawa Yesus di jalan itu. Amin. Amin. Kalau saudara sendiri jalan, sulit. Saudara akan capek sendiri. Saudara akan lelah. Hatimu boring, kacau. Waktu pikiran saudara kacau kembali, hatimu kacau kembali, maka saudara akan tidak bisa merasakan dan menikmati damai sejahtera itu. Hilang damainya. Maka kalau masih ada Dia, Raja Damai itu dalam hatimu, memimpin setiap perjalanan-perjalanan hidupmu,
minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan nanti sampai akhir tahun ini. Dan kita percaya tahun ke depan, biarkan dia tetap memimpin jalanku. Maka Raja Damai itu akan terus menuntun jalan kita dengan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Bahkan selama kebenaran itu ada dalam diri saya dan saudara, maka damai sejahtera dikatakan selalu ada. Yesaya 32 ayat 17. Ayat terakhir buat kita. Sama-sama kita baca. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Perhatikan pelan-pelan. Kita udah belajar ini nih, bertumbuh, berbuah lebat. Betul ya? Lihat. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh. Nyata damai sejahtera bisa Jadi kalau nggak ada kebenaran, damai sejahteranya amin. Jadi jangan saudara salahin orang lain, jangan saudara salahin negeri ini, saudara salahin persoalan enggak. Kalau nggak ada lagi kebenaran di hatimu, kata Tuhan, nggak ada lagi firman di dalam hatimu, nggak bisa tumbuh damai sejahteramu. Lambat laun akan mati. Makanya harus ada kebenaran itu. Harus ada firman yang membuat damai sejahteramu bisa tumbuh. Lanjut. Dan akibat, lihat baik-baik nih, akibat nih lihat. Ketika ada kebenaran nih akibatnya lihat. Dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk, lihat akibatnya itu. Waktu dia ada, kebenaran itu jadi milik kita sesungguhnya sepenuhnya. Dia yang jamin jalan hidup kita dengan baik. Dan dia bilang tuh, aku tahu tahun depan mungkin kau akan alami badai yang besar. Tapi kamu bisa tidur nyenyak. Aku tahu kamu akan alami ada persoalan yang gak pernah kamu pikirkan. Dan aku izinkan itu terjadi, kata Tuhan. Tapi gak apa-apa. Kan ada aku di situ. Amin. Ada Yesus di situ. Kamu tetap bisa tenang. Amin. Bisa tenang. Enggak panik. Enggak jadi gelisah hatimu. Enggak usah takut. Walaupun nanti mungkin tahun ke depan dengan pemerintahan yang baru tiba-tiba ada banyak kekacauan, enggak usah khawatir. Ada aku di situ, Raja Damai. Amin. Amin. Aku yang udah jamin. Akibatnya ini, hidupmu tenang, rumah tanggamu tentram. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara mau temukan damai itu? Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Saya akan akhiri gini. Saudara, tema kita Natal Raja Damai. Perhatikan baik-baik. Disebutnya Raja bukan Raja ribut. Amin. Dia bukan Raja tapi Raja Coba lihat aja sebelah. Kamu masih suka ribut-ribut nggak gitu? Kalau masih suka ribut-ribut, berarti dia perlu Raja Damai. Amin. Dia Raja bukan Raja ribut. Dia nggak datang membuat kekacauan. Dia datang bawa damai sejahtera. Amin. Amin. Saudara, ini minggu pertama kita di bulan Desember. Tuhan kasih tema kita di Natal dan bulan ini. Dia bilang, akulah Raja Damai. Tahun depan kamu gak pernah tahu seperti apa terjadi. Ada banyak mungkin perubahan-perubahan yang mungkin terlalu besar terjadi. Tapi lihat aku baik-baik. Kalaupun ada badai, topannya luar biasa, tapi aku bisa tidur nyenyak karena aku punya damai. Amin. Saudara yang mau hidupmu tenang, mau hidupmu bahagia, tentram hidupmu, mau engkau lihat masa depan anak-anakmu, masa depan cucu-cucumu selalu ditolong Tuhan. Pegang damai itu, bawa damai itu di setiap perjalanan hidup kita. Undang Yesus masuk dalam hatimu, bilang, Tuhan masuk dalam hatiku, jadilah Raja Damai buat aku. Karena damai itu ada dalam hatiku, bukan dari luar. Terima kasih Yesus. Katakan, Yesus jamah dia aja. Senang hidupku
jamah, Yesus jamah segenap hidup dan beri damai. dan beri damai di hatiku. Haleluya. Oh, Semua telah berubah Tuhan. berubah Dan aku tahu dan aku tahu Yesus Yesus ku jamah jadi baru. jadi Dengan baru. lebih sungguh katakan Yesus jamah hatiku Tuhan. Yesus jamah Taruh tanganmu di dada Tuhan. Penuhi hatiku dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi hatiku dengan firman-Mu Tuhan, kebenaran. dan beri Jalan itu ada di dalam damai di hatiku Tuhan. hatiku. Semua berubah. Amin. Semua Telah berubah dan aku tahu dan aku tahu Yesus Yesus jamah ku jadi baru. ku jadi baru. Katakan sekali lagi, semua telah berubah. Semua telah berubah Dan aku tahu dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. ku jadi baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, mengawali bulan Desember ini Tuhan. Kami akan memasuki masa-masa raya Natal Tuhan. Kami kembali diingatkan ada Raja yang datang buat kami, yang menyelamatkan rumah tangga kami, keluarga kami. Ada Raja damai yang mendatangkan damai sejahtera buat hidup kami. Kami tidak bisa temukan damai itu ketika kami jauh dari Tuhan, tapi ketika kami hidup dekat dengan Engkau Yesus. Kami bangun hidup kami sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Kami taruh firman-Mu di dalam hati kami. Kami taruh kebenaran itu dalam setiap langkah hidup kami, hingga kami akan berjalan dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Maka kami akan terus lihat ada damai sejahtera memimpin kami Tuhan. Kami tetap tenang, kami tetap bisa tentram, hidup kami tetap bisa lebih baik. Kalaupun ada persoalan, kalaupun ada masalah, ada kesulitan, ada sakit penyakit, tapi kami tetap percaya dan bersyukur ada damai yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan nikmati perjamuan masa yang kudus. Tuhan berkati kami Bapa. Buat kami yang melayani juga Tuhan berkati. Kuduskan kami Bapa, hingga setiap pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Peralatan-peralatan untuk perjamuan kudus sore hari ini Tuhan berkati. Baik anggur, baik cawan Tuhan, roti yang kami pakai, semua diberkati oleh Tuhan. Dipercaya melalui perjamuan kudus sore hari ini, ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Ada sesuatu yang terjadi atas hidup kami, karena ada damai sejahtera tinggal tetap dalam setiap hidup kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Buat setiap kami yang menerima perjamuan kudus sore hari ini, berkati kami Bapa. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Nanti akan dibagikan buat saudara dan saya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Engkaulah harta, harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar. Mari kita bangkit berdiri kalau saudara sudah mendapatkan perjamuan kudus. Buat yang di rumah kalau mau ikut serta, boleh bersama-sama. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki Tuhan, dan ku hargai. Kali lagi, karya terbesar dalam hidupku. Amin, amin Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta Yesus, amin, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Angkat roti ada tangan kanan kita. Sebelum kita makan bersama-sama, kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan sama-sama. Roti ada tangan kanan kita. Kita percaya bahwa tubuh Kristus yang terpecah-pecah buat setiap kehidupan kita. Biarlah kita terima tubuh Kristus menyatu dalam setiap kehidupan kita, bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Kami akan makan bersama-sama roti ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada tangan kanan kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih Tuhan, kita akan minum cawan yang ada tangan kanan kita. Kita percaya melalui cawan ini ada pemulihan terjadi atas hidup kita. Melalui cawan ini ada mujizat yang terjadi atas setiap rumah tangga kita. Melalui cawan ini Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Dia akan bekerja di dalam setiap hidup saya dan saudara. Sakit penyakit kita disembuhkan, dipulihkan oleh cawan yang akan kita minum bersama-sama sore hari ini. Kita akan minum bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Bersyukur buat anugerah-Mu. Yesus Engkau baik, Engkau ajaib. Yesus Engkau baik, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu bagus. Ajaib nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Yesus. Engkaulah Raja damai. Damai-Mu nyata dalam hidup kami. Damai-Mu yang memimpin perjalanan hidup kami. Kami berterima
selalu ada dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat. Damai-Mu ya Bapa, yang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, diterima damai-Mu Yesus. Diterima Engkau Raja damai dalam hidup kami, dalam hati kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkaulah kebenaran buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat iman. Kau berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Diberkati semuanya melalui firman-Nya. Jangan takut. Ada damai daripada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Nya. Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak sebagai gembala tempat ini beserta keluarga yang ada dengan Bu Dormi, berikan hikmat dalam memimpin gereja tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman hari Rabu kita berkumpul lagi di doa bersama di tempat kediaman Ibu Meli di E3 lantai 4 nomor 17. Dan hari Minggu kita boleh merayakan bersama perayaan Natal GKI Hope Meli Jakarta jam 4 sore. Undang saudara ibu sekalian, kita sama-sama boleh menikmati ibadah perayaan Natal GKI Hope Meli Jakarta. Amin. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kau memberkati kami semuanya Allah. Seberapa kami akan memberi Tuhan, Kau akan memberkati berlipat kali gandakan Tuhan. Maupun yang beli, maupun yang belum Tuhan, Kau juga akan memberkati Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Dan persembahan dijalankan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sama-sama kita berdiri semuanya. Kita lebih lagi Tuhan Yesus baik dan sudah. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Amin. tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Jempolnya Yesus mana? baik, Haleluya. sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali baik, lagi. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Yes. sungguh amat baik, Sungguh amat baik Kau Tuhan. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dong. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi yuk, Tuhan Bapak Ibu Yesus sekali. baik,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik Sampai selamanya. sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Tos kiri kanan lagi sebelum kita pulang. Tuhan Yesus baik. Kami ketemu lagi di minggu depan di acara ibadah Natal GQ Hope Family Jakarta. Amin. Amin. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu ya, luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang tinggal tempat ini. Kayaknya Tuhan kasih setiamu tak pernah putus-putusnya bagi kami Bapa. Kau memberkati apa yang kami kerjakan dibuatnya berhasil. Kau menjadi naik Tuhan, tidak turun Tuhan. Kau memberkati kami dalam kesehatan kami. Sandang pangan kami Tuhan cukupi. Apapun yang dikerjakannya Tuhan pasti dibuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang Tuhan, tinggalkan tempat ini dan membawa damai sukacita yang daripadamu Tuhan. Saat kami letih, lesu, tak berdaya, masih ada Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahulu tak pernah berubah Allah. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji Sekali lagi kami percaya Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku Sedang tangan kita lebih sungguh lagi kan kita katakan kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Amin. Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan yang pimpin kami, berkati kami Bapa. Maka sepanjang minggu ke depan dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang akan kami kerjakan, ada usaha-usaha yang baru yang Tuhan akan percayakan. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati kami. Bagi sebagai orang tua, bagi ibu rumah tangga, sebagai apapun Tuhan, Tuhan berkati kami juga Bapa. Anak-anak muda-Mu, Tuhan berkati kami di masa muda kami menjadi masa muda yang diberkati Tuhan. Anak-anak kami juga yang masih terus bersekolah, melanjutkan pendidikan mereka Tuhan, biarlah sepanjang minggu depan Tuhan buat pendidikan mereka pendidikan yang ditolong oleh Tuhan. Kalau mungkin ada ujian yang akan mereka hadapi, Tuhan Engkau menolong mereka. Engkau membuat anak-anak kami atau cucu-cucu kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Bapa, sepanjang minggu depan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan kami juga semua ditolong Tuhan. Persiapan kami untuk pelayanan Natal untuk tanggal 10 Tuhan juga berkati. Beri kami kesehatan, kekuatan, hingga kami bisa hadir, berkumpul, bawa keluarga kami, anak-anak kami, semuanya kami bawa ke rumah Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Karena Raja Damai datang buat kami, memberi kami kelegaan, memberi kami kekuatan, memberi kami ketenangan, memberi kami ketentraman, ada kebenaran. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat mereka yang sakit di rumah-rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan mereka, sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mungkin juga masih pemulihan di rumah mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan juga beri mereka iman untuk mereka datang kepada Tuhan.
masuk ke dalam rumah Tuhan, dan mereka akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Bapa, terima kasih buat para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, rekan-rekan pelayanan kami yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Tuhan berkata, balas segala kebaikan yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan yang pimpin mereka Bapa. Buat kemenangan dalam hidup mereka Yesus. Dan perjalanan kami pulang ke tempat ini Tuhan sertai, Tuhan pimpin cara apapun kami pakai. Sungguh diberkati oleh Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan Yesus telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dari Tuhan yang menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari di besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar, Buatan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib buatanmu, sungguh besar kekuatan-Mu Tuhan, sungguh besar perbuatanmu. amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,